Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan pesantren Ramadan pada hari ketiga ini, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, sebentar lagi kita akan memperingati hari Nuzulul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran. Pernah mendengar cerita sebelumnya bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Ayo, pernah mendengar? Ya. Baik, ibu akan ceritakan kembali tentang turunnya Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah menyendiri di dalam sebuah gua. Namanya gua apa? Ya, namanya Gua Hira. Gua Hira di situ guanya besar sekali. Siapa yang pernah melihat gua? Nah, di dalam gua tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir. Tiba-tiba badannya menggigil kedinginan. Badanku kedinginan sekali. Begitu. Padahal di dalam gua itu sangat panas. Di dalam gua itu udaranya sangat pengap. Tetapi Rasulullah merasa kedinginan. Ternyata apa? Kenapa ya? Ada yang tahu? Ternyata ada malaikat Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga badannya menggigil dan menjadi dingin sekali. Nah, ada kabar apa ya dari malaikat Jibril untuk Rasulullah? Rasulullah diminta malaikat Jibril membaca ayat yang pertama turun, yaitu ayat apa? Surah apa? Surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Bacalah, Iqra. Yuk, kita sama-sama membaca surah Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah ayat pertama turun, Rasulullah setelah dari Gua Hira pulang ke rumah. Rasulullah masih saja kedinginan. Lalu istrinya yang bernama Siti Khadijah membuka pintu dan kaget. Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, selimuti aku ya Khadijah. Dan Khadijah pun cepat-cepat mengambil selimut lalu menutupi tubuh Rasulullah. Rasulullah terus menggigil karena ketakutan. Rasulullah tidak bisa membaca, menulis, tapi dikaruniai kecerdasan otak sehingga bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Subhanallah, subhanallah. Itulah salah satu mukjizat yang dimiliki Rasulullah SAW. Mukjizat terbesar untuk umat Islam adalah Al-Quran. Isi dari pertama kali ayat Al-Quran adalah perintah untuk membaca. Nah, anak-anakku sekalian yang sedang sibuk dengan berbagai kesibukan di rumah, apa kalian sempat membaca Al-Quran? Ibu harap kalian jangan lewatkan membaca Al-Quran, membaca buku, karena semuanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah tersebut dijadikan sebagai kitab suci yang bermanfaat dan digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Dari pertama peristiwa nuzulul Quran hingga saat ini, bahkan akan terus berlaku hingga akhir atau hari kiamat nanti. Peringatan nuzulul Quran dilakukan dengan melakukan beragam ibadah yang berpahala, seperti memperdalam agama dengan mendengarkan tausiah, memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca doa dan zikir, sholat sunnah, dan masih banyak hal lainnya. Karena nuzulul Quran ini turun saat bulan Ramadan, maka tak heran jika kita umat muslim memperbanyak ibadah mulai dari yang wajib hingga ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu seperti apa? Misalnya berzikir, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih. Ya, amalan-amalan ini dilakukan untuk memperbanyak bekal pahala untuk kehidupan akhirat kita nanti, yang tentunya wajib kita persiapkan selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Al-Quran betul-betul mukjizat kenabian yang luar biasa. Mukjizat terbesar yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yang keberadaannya akan senantiasa terjaga hingga kiamat. Melihatnya akan memperoleh kebaikan yang tiada tara. Membacanya akan mendapatkan sederet kata indah penuh makna. Apabila menggunakan pendekatan pikiran, maka akan diperoleh berbagai pengetahuan yang mulia. Jika menggunakan mata hati, akan tumbuh di dalam diri rasa cinta kepada Allah dan seluruh makhluknya. Dan jika melihatnya dengan segenap jiwa batin, maka seolah kita sedang berdialog dengan Maha Pencipta. Karena itu, bacalah terus Al-Quran sepanjang hidup. Niscaya limpahan kebaikan Allah menyertai kita.
Ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pertama, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Adik-adik mau mendapatkan pahala? Ibu juga mau. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, segala apa yang kita lakukan yang baik, pahalanya itu dilipat gandakan. Apalagi kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengandung banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan selain itu adalah diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Jadi, selama bulan Ramadan, kalian harus rajin ya membaca Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pun kalian harus rajin pergi mengaji, ya. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu kita mendapatkan ketenangan. Al-Quran diturunkan sebagai obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga membaca Al-Quran setiap hari dapat menenangkan atau dapat mendatangkan ketenangan jiwa kita. Yang keempat, keutamaan kita membaca Al-Quran yang keempat yaitu kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Nah, ini dia keutamaan ini. Dengan tartil akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah di hari kiamat. Jadi jika kita memperbanyak membaca Al-Quran akan mengantarkan kemudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lainnya yang keenam yaitu dihadiri malaikat. Rumah yang penghuninya selalu membaca Al-Quran saat bulan Ramadan atau hari-hari biasa lainnya akan dihadiri oleh malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas dan tenang. Kemudian yang ketujuh, keutamaannya yaitu ditempatkan di tempat terbaik. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran dan menghafalkannya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, demikian tausiah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dari hari pertama hingga hari ketiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.